Yesus dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak suka semangat adik-adik pada pagi hari ini. Untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau menyanyikan sebuah pujian adik-adik. Kita menyanyikan selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Mari kita pujikan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tumbuh bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tumbuh bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, tumbuh bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, tumbuh bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan nanti, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Tuhan agar kita dapat semakin diberkati melalui sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami saat ini datang untuk bersama-sama menyerahkan diri kami untuk dapat belajar melalui kelas sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mencurahkan Roh-Mu membimbing kami sehingga kami sekalian boleh semakin bersuka cita memuliakan nama Tuhan dan juga belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah pujian lagi. Pujiannya berjudul Burung Pipit yang Kecil. Seperti Tuhan memelihara kita, biarlah firman Tuhan juga boleh memelihara kehidupan kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. mau belajar firman Tuhan agar kita semakin mengenal Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara dan mengasihi kami anak-anak-Mu.
Ya Tuhan, kami mau semakin diberkati dan dikasihi oleh Tuhan ketika kami akan bersama-sama membaca dan juga mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan yang kiranya mencurahkan roh-Mu pada kami, sehingga kami boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami semua boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Agung pada hari ini, Minggu pagi, untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari satu kitab dari Perjanjian Lama. Apa kira-kira ya? Kitab ini tentang nabi besar. Waduh, siapa ya? Apa ya? Oke, kita langsung saja kalau begitu. Kita buka pada Yesaya. Ya, kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 5, demikianlah firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandalusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari apa maksudnya adik-adik. Nah, kitab Yesaya khususnya yang pasal ke-44 ini ditulis untuk memberikan suatu pengharapan. Kenapa? Karena pada waktu itu kondisi Israel sedang di dalam masa pembuangan. Ya. Sedang dalam masa pembuangan. Mereka dibuang ke Babel karena mereka tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka karena Israel telah dipilih Tuhan. Untuk itu Tuhan memberikan pengharapan kepada Israel melalui Nabi Yesaya. Khususnya ayat 44, pasal 44 ayat 1 sampai dengan 5 ini. Nah, adik-adik, apa pengharapan mereka? Apa yang menjadi pengharapan bagi umat Israel di tengah-tengah masa pembuangan? Adik-adik, mari kita lihat. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhanlah yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Dan mengingatkan lagi kepada Israel bahwa Tuhanlah yang menciptakan adik-adik, menciptakan Kak Agung, menciptakan keluarga adik-adik. Nah, kemudian apa? Kita lihat di situ. Jangan takut, hai hambaku Yakub. Nah, di sini Tuhan menyatakan berkatnya, ya, menyatakan janjinya. Jangan takut, ya. Di sini kita lihat ayat ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ya, tanah yang haus itu mungkin seperti tanah yang retak-retak karena kering. Nah, dikasih air, seger sekali ya. Kemudian apa? Hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya, kalau tempat yang kering dikasih hujan, seger sekali pasti ya.
Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Di sini Tuhan menyatakan pengharapan dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun pada waktu itu Israel dalam masa pembuangan, Tuhan memberikan pengharapan kepada umat Israel. Nah, adik-adik, dari 5 ayat ini tadi kita bisa belajar banyak sebenarnya. Apa saja adik-adik? Yang pertama, kita lihat bahwa Allah itu tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itulah, setelah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan juga memberi janji ya kepada mereka, pengharapan kepada mereka bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Nah, terus apa yang dapat kita lakukan ketika Tuhan sudah menyertai kita? Kita bisa mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Ya, kita saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak baik, ya, tidak enak karena pandemi. Kita harus sekolah minggu online, kita tidak bisa ketemu dengan satu dengan yang lainnya, tidak bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah minggu, di gereja. Tetapi Tuhan di sini juga mengatakan, Tuhan itu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kepada kita pengharapan yang pasti dari Tuhan. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa kita dapat memberi respon, memberi tanggapan atas penyertaan Tuhan dengan cara menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa rajin membaca Alkitab. Adik-adik bisa rajin berdoa, suka memuji Tuhan, menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Itu salah satu beberapa contohnya. Tapi adik-adik juga bisa mengerjakan tugas bagian adik-adik dengan baik. Adik-adik menyatakan ucapan syukur itu, terima kasih kepada Tuhan, dengan cara mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Tugas sekolah, tugas di rumah, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kita bisa melakukannya dengan itu. Kemudian, yang ketiga, dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan. Nah, kita wajib bangga, bersukacita, senang. Karena apa? Karena Roh Tuhan dicurahkan atas kita, sehingga Roh Tuhan senantiasa menuntun kita untuk kita hidup dekat dengan Tuhan, untuk hidup dengan sesuai dengan maunya Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus Tuhan sudah tercurah atas kita. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, saat itulah Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, sehingga kita tahu harus bagaimana menjalani hidup ini. Itu adik-adik, sekalipun singkat, hanya 5 ayat, tetapi kita bisa belajar banyak. Aku akan ulangi. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak berubah, penyertaannya selalu ada buat kita. Yang kedua, kita bisa meresponinya, memberi tanggapan atas berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa berbangga karena Roh Tuhan ada pada kita. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Silakan menirukan apa yang Kak Agung ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, sehingga sampai saat ini kami boleh mengenal-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami menjaga hubungan kami
dengan Engkau. Dan ajar kami untuk berterima kasih, untuk kami berbangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum kita akan berpisah, mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita pujikan besarlah nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama memohon doa berkat dari Bapak Pendeta. Mari kita siapkan hati kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Shalom adik-adik semua. Dalam kehidupan sehari-hari sangat wajar ya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan pasti akan menerima hukuman. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang suka sekali memberontak terhadap firman Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel harus menjalani pembuangan di negeri Babel. Tetapi adik-adik semua, Tuhan itu ternyata begitu baik kepada kehidupan bangsa Israel. Tuhan tetap menyatakan kasih kepada Israel dan bahkan berkenan untuk menyertai bangsa itu. Tuhan tetap ingat pada perjanjiannya terhadap nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
bahwa Tuhan akan tetap memberkati mereka, bahkan roh Tuhan akan dicurahkan sampai kepada keturunan mereka. Bangsa Israel akan menjadi seperti rumput yang berada di tengah-tengah air, dan seperti tanaman-tanaman lainnya yang berada di tepi aliran air. Itu artinya bangsa Israel tetap diberkati Tuhan dan diberikan kelimpahan. Dan kini adik-adik, kita sendiri juga sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita tetap bersukacita, tetap berbangga, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita mengizinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Dan biarlah kiranya dalam hidup ini kita terus-menerus belajar untuk taat terhadap firman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.